Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Pada video kali ini kami akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana meraih kesuksesan tanpa adanya nepotisme. Saya Kintan Mawari Nabila Putri akan menjelaskan latar belakang fenomena yang ada di Indonesia dan juga dampak dari nepotisme. Seperti yang kita tahu, hingga saat ini masih banyak kasus di Indonesia yang dialami di lingkungan sekitar kita, bahwa masih banyak praktek nepotisme di perusahaan saat perekrutan karyawan baru. Saat seseorang mengikuti perekrutan karyawan baru di suatu perusahaan, namun dia tidak diterima oleh perusahaan tersebut, dan dia mengetahui bahwa alasan dia tidak diterima karena adanya nepotisme, dapat menyebabkan dirinya merasa tidak akan sukses dalam berkarir karena dia tidak memiliki koneksi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu di perusahaan tersebut, sehingga dia kehilangan motivasinya dan tidak dapat mengaktualisasikan kemampuannya. Hal tersebut juga akan menyebabkan seseorang tersebut tidak dapat mengaktualisasikan dirinya. Tidak hanya terjadi oleh orang yang tidak memiliki koneksi, hilangnya motivasi untuk mengembangkan kemampuannya juga dapat dialami oleh seseorang yang memiliki koneksi. Dia akan menjadi seseorang yang enggan meningkatkan kemampuannya karena dia merasa sudah memiliki koneksi, sehingga dia merasa aman walaupun dia tidak cukup kompeten dalam perusahaan tersebut. Nah, tujuan dari video kali ini adalah untuk membantu seseorang agar mampu mendapatkan motivasinya kembali dalam dirinya, agar dapat mengaktualisasikan dirinya dalam mencapai kesuksesan karir. Karena pada dasarnya kesuksesan karir bukan karena adanya bantuan dari orang yang memiliki kedudukan atau jabatan yang tinggi di perusahaan tersebut, namun dari bagaimana ia berusaha mendapatkannya walaupun dia tidak memiliki koneksi atau orang dalam. Dan selanjutnya saya akan memberi beberapa berita fenomena nepotisme yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah perekrutan pegawai pemerintahan desa menjadi perhatian Ombudsman RI Perwakilan Bali. Hal ini menyikapi mengenai informasi adanya rekrutmen yang dialami oleh kepala desa tidak sesuai dengan ketentuan dan cenderung berbau korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Hal itu dibenarkan oleh Ombudsman RI perwakilan dari Bali Umar Al-Khotab. Hal ini dikarenakan pemerintah desa menggunakan dana yang bersumber dari APBN. Dan lalu berita yang kedua, KPK menetapkan Bupati Kutai Timur Ismu Nandar dan istrinya yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur Ence Ur Virgasih sebagai tersangka suap. Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan bahwa kasus itu menjadi bukti jika nepotisme menjadi awal terjadinya korupsi. Firly menjelaskan juga bahwa alur korupsi yang disebabkan pengaruh Ismu Nandar sebagai bupati dan Ence dari ketua DPRD. Firly menyebutkan bahwa Ence berperan menyetujui proyek Pemkab Kutai Timur
Ismunandar menjamin tidak ada pemotongan anggaran dalam proyek kerja itu. Dan yang ketiga adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir sedang getol melakukan gerakan dan pembersihan total di seluruh BUMN mengenai praktik diskriminatif dan syarat KKN yang terjadi di Forum Human Capital Indonesia atau FHCI. Pria penyandang disabilitas yang akrab disapa Cak Wawa menyebutkan bahwa ratusan bahkan mencapai ribuan putra-putri bangsa Indonesia diperlakukan secara diskriminatif dan terganjal KKN oleh FHCI. Berdasarkan dari berita yang telah disampaikan, nepotisme memiliki beberapa dampak buruk. Yang pertama adalah dapat menimbulkan diskriminasi kesempatan pengembangan diri dan pengembangan karir seseorang, karena pada akhirnya hal tersebut akan mengakibatkan turunnya motivasi kerja dan kinerja mereka yang masuk perekrutan melalui jalur yang resmi tanpa adanya nepotisme. Lalu yang kedua adalah ketidakadilan terus-menerus dapat dirasakan oleh orang lain yang seharusnya berkesempatan untuk dapat mengembangkan diri dan karirnya. Lalu adanya timbulnya pemikiran pragmatisme dalam masyarakat, di mana untuk mendapatkan pekerjaan tersebut atau posisi yang diinginkan bukan lagi melalui persaingan atau prosedur, namun dengan cara nepotisme. Selanjutnya, dampak dari nepotisme adalah nepotisme dapat menutup kesempatan bagi orang lain yang memiliki hak untuk mengembangkan kemampuannya, apalagi bila seorang tersebut memiliki masalah pribadi dengan salah satu anggota keluarga, keluarga pemimpin atau pemilik perusahaan. Potensi terjadinya kerusakan sosial seperti agama, masyarakat, keluarga, dan negara akan semakin besar karena perilaku nepotisme tidak lagi peduli pada kualitas dan kepentingan umum, namun hanya untuk mementingkan keuntungan pribadinya dan kepentingan keluarga semata, tanpa memikirkan orang-orang yang telah berusaha dengan keras dalam mengembangkan potensinya melalui perekrutan jalur yang resmi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan
memiliki dorongan yang tumbuh secara terus-menerus, serta memiliki potensi yang besar. Sistem hierarki kebutuhan yang dikembangkan oleh Maslow tersebut merupakan pola yang biasa digunakan untuk menggolongkan motif manusia. Dalam sistem tersebut terdapat 5 kategori motif yang disusun berdasarkan kebutuhan yang paling rendah dan harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan yang paling tinggi. Dari kelima kategori tersebut diuraikan kembali oleh Hammer dan Organ dalam tingkatan kebutuhan. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis, seperti makanan, air, seks, dan tempat perlindungan. Yang kedua itu kebutuhan rasa aman atas perlindungan terhadap bahaya, ancaman, dan jaminan keamanan. Perilaku tersebut menimbulkan ketidakpastian dan kelanjutan pekerjaan.
gimana sih teori-teori yang telah dijelaskan oleh teman saya menjelaskan mengenai fenomena-fenomena yang sudah disebutkan di awal. Jadi seperti ini, saat seseorang tidak diterima atau gagal dalam mencari pekerjaan karena sebuah kasus nepotisme, seseorang itu akan kehilangan motivasinya, sehingga membuat dia merasa gagal, sehingga dia merasa tidak akan sukses seperti itu. Sedangkan untuk mencapai kesuksesan sendiri diperlukan motivasi itu, karena motivasi adalah kunci dari kesuksesan sendiri. Kalau kita tidak termotivasi untuk sukses, bagaimana bisa kita sukses? Jika motivasi yang ada dalam diri kita ini hilang, yang mengakibatkan dia tidak bisa mengaktualisasi dirinya. Jadi motivasi sendiri itu memiliki 3 unsur. Yang pertama arah perilaku, yang kedua tingkat usaha, yang ketiga tingkat kegigihan. Di mana arah perilaku ini menunjukkan kegiatan-kegiatan kalian selama kalian gagal itu. Yang pertama ya, saat kalian gagal, arah perilaku kalian tuh lebih condong kemana? Ke pasif atau ke aktif? Di saat-saat kalian gagal ini, kalian harus mengembangkan potensi-potensi kalian. Kalian harus mengembangkan hal-hal yang ada dalam tubuh kalian, seperti kalian harus memperbanyak kegiatan di luar, kegiatan sosial. Yang kedua, kalian temukan bakat yang kalian punya, kalian asah, kalian tingkatkan lagi. Terus yang ketiga ini adalah hobi. Hobi kalian apa? Kerjakan. Hobi kalian apa? Lakukan. Hobi kalian apa? Bisa saja dari hobi ini kalian mendapatkan kesuksesan itu loh. Banyak banget orang-orang yang bisa sukses karena menjalankan hobinya. Bukankah itu lebih menyenangkan bekerja dengan menjalankan hobi? Lalu yang kedua, tingkat usaha. Di sini kalian tingkat usahanya bisa dilihat dari kalian berinteraksi ke orang. Kalian bisa dengan mudah mendapatkan teman-teman baru yang bisa menjadi salah satu jalan kalian sebagai suatu penyemangat, atau mereka bisa memberikan saran, atau mereka bisa membantu kalian dalam mencari informasi, tips, atau membantu kalau misalnya kalian ingin membuka usaha sendiri, itu bisa semua. Terus yang ketiga adalah kegigihan. Misalnya nih, kalian gak suka sama, aku tuh gak bisa sama pekerjaan yang berusaha sendiri, membangun usaha, aku tuh gak punya relasi untuk membangun itu semua. Membuktikan kalau kalian tuh bisa sukses dengan cara apa? Kalian tetap gigih walaupun kalian dikalahkan, bukan dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang sportif. Kalian harusnya dengan menunjukkan kemampuan-kemampuan kalian dari hasil-hasil kerja kalian, dari apa-apa yang sudah kalian capai saat bekerja. Itu walaupun kalian bukan dari orang yang mendapatkan channel, seperti teori yang diungkapkan oleh Maslow, kebutuhan aktualisasi manusia itu ada tingkat yang paling tingginya, yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi sendiri merupakan menyadari kemampuan seseorang untuk melanjutkan dan mengembangkan diri sesuai dengan keinginan dan menjadi lebih mampu untuk menjadi orang. Gimana kalian akan bisa mencapai aktualisasi diri kalau kalian tidak punya motivasi? Seperti itu. Terus di sini sedikit mengasih tips gimana cara kalian bisa membangkitkan motivasi kalian. Yang pertama, kalian harus memperbaiki diri, menjadikan diri lebih kuat, menjadikan diri lebih semangat. Yang kedua, melakukan hal-hal baru yang bermanfaat seperti kegiatan-kegiatan sosial. Mungkin saja kalian merasa itu hal-hal yang membuang waktu, tapi itu tidak. Dengan kalian melakukan banyak kegiatan bermanfaat, kalian akan banyak belajar juga bagaimana menjadi sukses itu, dan banyak cara ternyata untuk menjadi sukses. Tidak hanya melalui orang dalam, oke? Terus yang selanjutnya, pahami kemampuan terpendam kalian, asah bakat-bakat kalian yang kalian merasa itu adalah sesuatu hal yang bisa membuat kalian nyaman, yang bisa membuat kalian senang, bisa membuat kalian happy. Lalu melakukan hobi dan mengembangkannya. Di sini kalian pasti tahu sendiri kan, banyak banget orang yang bisa sukses karena
melakukan hobinya, karena mencari uang dengan melakukan hobinya, bukankah itu sangat menyenangkan? Jadi teman-teman, dari kisah pendiri KFC kita bisa banyak belajar loh. Di usianya yang tidak lagi muda, dia memiliki motivasi yang sangat tinggi. Dia memiliki 3 unsur yang ada di dalam motivasi itu yang bisa kalian terapkan di kehidupan kalian, yang meningkatkan motivasi kalian untuk menjadi lebih baik, untuk berusaha menjadi lebih sukses. Yang pertama adalah arah perilaku. Hal apa yang dia perbuat? Dia walaupun usianya nggak muda lagi, dia nggak malah tiduran di rumah santai-santai, enggak. Dia malah berusaha mengembangkan apa yang dia suka. Dia menyukai ayam goreng dan dia membuat bumbunya sendiri. Lalu yang kedua adalah tingkat usaha. Apa usaha yang dia lakukan? Usaha yang dia lakukan, dia menjualkan, dia mempromosikan bumbunya itu dari pasar ke pasar yang ada di Amerika. Lalu yang ketiga adalah tingkat kegigihannya. Dia mendapatkan 1000 kali penolakan dari bumbunya itu, mendapatkan 1000 kali penolakan dari pasar-pasar yang dia promosikan. Tapi apa hasil yang dia dapat? Hasil penolakan orang-orang itu semua, hasil kegagalan yang terus-menerus dia rasakan, itu terbayar sudah dengan suksesnya KFC. Jadi saat kalian merasa kalian gagal, kalian merasa tidak akan sukses, kalian harus meningkatkan motivasi kalian. Yang pertama itu, kalian harus meningkatkan kemauan kalian untuk sukses. Tapi usaha kalian seperti apa? Tapi perilaku kalian seperti apa? Apakah kalian menjadi orang yang pasif atau menjadi orang yang aktif? Lalu tingkat kegigihan kalian itu seperti apa untuk mencapai itu semua? Saat kalian gagal terus, apa yang kalian perbuat? Apa yang kalian rasakan? Seperti itu. Jadi seperti yang diucapkan oleh Maslow, tingkat tertinggi kebutuhan manusia itu adalah aktualisasi diri. Nah, bagaimana kalian bisa mencapai tingkat aktualisasi jika kalian sendiri tidak ada motivasi untuk meraih itu semua, tidak ada motivasi untuk melakukan itu semua, seperti itu. Sedangkan motivasi sendiri kalian bisa dapatkan dari mana aja. Kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang kalian suka, kalian bisa melakukan hobi-hobi kalian, kalian bisa melakukan hal-hal baru yang lebih bermanfaat seperti kegiatan-kegiatan sosial, terus selalu disiplin akan diri kalian. Walaupun kalian akhirnya mendapatkan pekerjaan tapi tidak sesuai dengan yang kalian inginkan, tetap kerja keras, tetap selalu usaha untuk menjadi yang lebih baik, dan selalu tingkatkan hasil dari pekerjaan kalian. Walaupun kalian tidak memiliki orang dalam, apa salahnya melakukan itu semua? Tidak ada kata tidak sukses untuk semua orang. Untuk orang-orang yang sangat gigih, untuk orang-orang yang memiliki motivasi tinggi, itu tidak ada kata tidak sukses. Orang yang tidak sukses itu hanya orang-orang yang malas, hanya orang-orang yang suka mengeluh, hanya orang-orang yang tidak tahu apa yang akan dia perbuat. Jadi jangan seperti itu. Kalian harus memiliki motivasi yang tinggi, kalian harus memiliki motivasi yang besar, kalian harus terus berusaha, kalian harus terus gigih dengan apa yang kalian inginkan, harus tercapai. Karena kesuksesan tidak melulu dari orang dalam. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Saya harap kalian menjadi pribadi yang lebih baik, semakin baik seterusnya, memiliki motivasi untuk menjadi sukses yang tinggi, dan kalian menjadi orang-orang sukses di kemudian hari, walaupun kalian tidak memiliki orang dalam, walaupun kalian sukses dengan kemampuan kalian sendiri. Itu akan lebih membanggakan diri kalian, dan orang-orang yang menggunakan orang dalam tidak selamanya sukses kok. Banyak yang gak sukses akhirnya. Jadi kalian bagi orang-orang yang sangat berjuang untuk meraih kesuksesan, semangat, sukses terus.
Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.